Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilih Valen, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kehadiran tamu spesial. Siapa? Serem amat pakai masker. Nah, ini ada kaitannya sama Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Mei 2024 ya. Sepertinya ini kayak Serius ya? bukan film Star Wars kan? Oh, bukan. Berarti ada kaitannya sama polusi sepertinya. Ya, mengingat kita berada di kota Cilegon yang dekat banget dengan kawasan industri. Dan industri petrokimia ini cukup banyak, hanya saja edukasi ke masyarakatnya ini kan kurang ya. Apalagi pernah terjadi beberapa kali bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi di pabrik. Kita langsung sapa aja, Kang Supriyadi. Aduh, saya buka dulu ya. Oke. Aduh. Kang, lega rasanya menghirup udara bumi yang kian semakin banyak dengan polusi. Gimana, Mas Pram? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dari NGO Rumah Hijau. Ya. Oke, siap. Apa tadi? NGO Rumah Hijau itu organisasi lingkungan di Cilegon, Banten. Sejak 2010 memang kita concern di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, HAM, dan juga hukum. Nah, cuman memang kita lebih cenderung turunnya lebih ke persoalan lingkungan hidup. Nah, itu tadi kenapa di awal saya harus pakai masker. Itu sebuah autokritik terhadap persoalan hari ini. Kita tahulah pernah kejadian luar biasa. Seingat saya tanggal 20 Januari 2024 itu salah satu perusahaan besar terbesar se-Asia Tenggara ya, petrokimia, dan kemudian saya kurang paham ini menurut alibi mereka apakah ini kegagalan teknologi atau human error. Tapi intinya saya sebagai masyarakat terdampak di wilayah Purwakarta, tepatnya saya tinggal di daerah Kubanglingi, itu kerasa banget saya menghirup udara yang tidak semestinya tanpa izin ya. Terus kemudian masuk ke hidung saya dan merusak paru-paru, itu kan justru menjadi kejadian yang sangat luar biasa. Nah, itu kan kejadian yang cukup lama ya, 20 Januari. Sampai sekarang masyarakat Cilegon tahu nggak sih sebenarnya itu disebabkan apa? Dan termasuk gas yang kita hirup itu berbahaya nggak ke badan kita? Itu kan belum ada kan sampai saat ini. Ya, sebetulnya itu langkah-langkah pemerintah harusnya ya, mengedukasi kepada masyarakat, memberitahu informasi secara terbuka, transparan, akan pentingnya keselamatan terhadap persoalan kesehatan dan juga lingkungan. Nah, sangat disayangkan sekali jika sampai masyarakat tidak teredukasi. Salah satu contoh misalkan, pada saat kejadian waktu itu, saya juga agak heran dan menerka. Pada saat di grup WA juga saya pernah baca bahwa itu masyarakat Gerem itu terlebih dahulu menghirup udara itu. Iya, saya posisi ada di Gerem pada saat pagi itu. Jadi saya sebagai orang Purwakarta itu punya image ya, berpikir bahwa oh mungkin kejadiannya di perusahaan kimia yang ada di lokasi Gerem. Nah, ternyata menjelang 15 menit kemudian ada beberapa kawan di grup WA itu melakukan upaya dengan menyelamatkan anak-anak yang sekolah. Jadi mereka memulangkan anak-anak yang sekolah, terus mereka juga mengedukasi jangan sampai keluar rumah karena ini ada kebocoran dari perusahaan kimia. Akhirnya anak-anak dipulangkan, evakuasi ya. Dipulangkan, termasuk juga yang di Purwakarta. Saya juga protes, anak saya sekolah di situ kelas 6, saya minta untuk gurunya pulangkan. Dan alhamdulillah ya ternyata terbukti memang ada satu perusahaan besar ya, entitas besar nih, ya saya sebut saja lah Chandra Asri Petrokimia, karena memang sudah terekspos ke semua. Iya, udah tahu itu. Dan waktu itu juga kita kan sudah banyak bicara. Bahkan saya sampai hari ini bikin petisi terkait persoalan masalah kebocoran gas tersebut. Jadi, mengapa itu begitu penting? Karena persoalannya adalah menyangkut semua masyarakat yang terdampak akan kebocoran gas tersebut. Iya, makhluk hidup yang ada di Cilegon terutama.
Jadi gini loh, Mas Pram, kalau banjir, ya, misalnya bencana banjir, itu kan kelihatan airnya. Nah, sekarang kalau kita bicara gas yang tidak terlihat bentuknya, ya, yang transparan, tapi terhirup masuk ke udara dan mengakibatkan mual-mual, pusing, muntah, dan lain-lain. Nah, ini kan dampaknya luar biasa. Saya nggak kebayang tuh kalau misalkan pada saat itu tidak ada angin. Ya, jadi sehingga si udara itu lompatannya tinggi dan luas penyebarannya. Coba kalau daerah-daerah Ciwandan atau perusahaan tersebut, pasti akan banyak korban yang mungkin juga akan menimpa persoalan tersebut. Iya, kalau nggak salah di tanggal 20 itu malamnya itu kan hujan. Sebelum kejadian itu kan hujan ya. Dan kemudian angin juga lumayan deras dan sepertinya dari Ciwandan lari ke arah utara. Utara terus muter nih ke sini, ke timur, akhirnya ke Purwakarta sama Kecamatan Bojonegara di Kabupaten Serang juga terdampak. Betul. Dampaknya memang sangat luas ya, sehingga ini juga sebenarnya gini, dalam kebencanaan itu kan ada beberapa faktor. Satu, faktor alam. Yang kedua, faktor kegagalan teknologi. Ya. Yang ketiga, bisa saja ini ada human error. Human error itu ya akibat manusianya. Sistemnya bagus, tapi manusianya lalai. Kalau faktor alam, ini kita sudah sering terjadi. Contoh misalkan hujan yang terlalu deras di Cilegon ini kan banjir. Sebenarnya banjir itu juga termasuk kebencanaan. Cuman jangan dikategorikan bahwa banjir itu besarannya atau tingginya segimana akhirnya pemerintah melakukan upaya untuk menanggulangi. Mau sedikit ataupun besar, ya namanya kebencanaan kita harus siap. Jangan dianggapnya lagi mau musibah. Itu kan paling gampang banget ya. Orang mencari alibinya gitu. Betul, namanya musibah itu kita tidak bisa terka kapan terjadinya, kapan dan di mana tempatnya, sehingga sebetulnya sebagai manusia pribadi kita ini harus siap dengan sebuah bencana. Ya mohon maaf, contoh di Cilegon. Kita tahu di Cilegon ini dulu, jadi di tahun 1980 Krakatau Steel itu muncul sebagai entitas perusahaan besar. Dan perusahaan besar itu kategorinya adalah perusahaan hulu. Hulu itu nanti menghasilkan perusahaan hilir. Jadi kalau disebut hilirisasi itu berarti produk hulu itu dimanfaatkan di hilirnya. Nah, PT Krakatau Steel ini dikenal sebagai pabrik baja terbesar se-Asia Tenggara. Sehingga PT Krakatau Steel muncullah mempunyai kawasan-kawasan industri. Contoh misalkan kawasan KSP yang sekarang Mas Pram lihat kan, yang harusnya memang pabrik itu ya diwajibkan masuk di dalam kawasan. Nggak boleh di luar kawasan. Pabrik itu harus di dalam kawasan supaya integrasinya itu terjaga dan terpantau. Sehingga tidak nanti muncul ini pabrik di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Nah, bagaimana yang misalkan pabrik tidak di dalam kawasan yang sudah ada muncul ketika peraturannya muncul, ya nggak jadi masalah. Tapi yang penting hari ini pemantauannya sistemnya sudah terintegrasi. Salah satunya misalnya contoh di DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Itu setiap perusahaan diwajibkan 3 bulan sekali harus laporan terkait masalah apa. Satu, bahan baku terkait persoalan masalah limbah. Limbah itu harus dilaporkan. Kemana diolahnya, siapa yang bawa, truknya yang mana, itu harus terdaftar. Sehingga nanti jangan sampai limbah-limbah padat maupun cair oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu dibuang ke lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, berarti nggak sembarangan dong limbah itu dikeluarkan, terutama limbah B3. Oh enggak, kalau B3 itu kan bahan berbahaya beracun. Itu nggak boleh sembarangan. Karena kalau bicara tentang limbah, dampak terhadap lingkungan itu sangat besar. Baik dalam jangka waktu lama maupun jangka waktu pendek. Salah satunya buat apa? Variabelnya adalah kesehatan. Iya benar. Gitu. Balik lagi nih mengenai edukasi. Edukasi. Kita sangat berdekatan dengan kawasan industri. Tapi sepertinya edukasi untuk penyelamatan ketika ada bencana, terutama nanti ada kegagalan teknologi. Sebagai contoh, kemarin di 20 Januari, masyarakat itu kebingungan ketika mencium bau yang tidak enak, dan itu nyesek banget. Dan Dinas Kesehatan membagikan masker medis yang biasa itu tuh udah bener atau enggak gitu. Karena kan ya kita tahu ya, yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan itu kan masker
masker biasa yang buat debu ya. Yang buat debu, tapi kan yang namanya gas beracun, partikelnya lebih kecil dong daripada debu gitu. Ya, kalau edukasi ke masyarakat itu harusnya memang harus dilakukan ya. Integrasinya antara pemerintah dengan stakeholder ya, baik itu misalkan dari Polri maupun dari TNI maupun dari Ormas, LSM atau misalkan dari hal-hal yang terkait dengan industri petrokimia. Jadi mitigasi bencana kegagalan teknologi yang disebabkan oleh petrokimia itu harus khusus. Contoh, saya melihat bahwa sebuah negara, kita sebut Jepang. Jepang itu anak kecilnya sudah diedukasi terkait kebencanaan tsunami dengan gempa. Salah satu contoh misalkan ada drill ya. Uji coba ketika kebencanaan, kesiapsiagaan, terutama anak kecil. Siapa yang ngajari? Gurunya. Nah, ketika misalkan ada tanda bahaya, mereka harus ngapain? Mereka tahu apa yang dilakukan, harus berlindung misalkan di bawah meja, kepalanya harus ditutup, ya. Terus kemudian dia harus menyelamatkannya siapa dulu? Contoh salah satu. Kalau saya mau tanya ke Mas Pram, ketika misalkan Mas Pram masuk ke pesawat, kemudian ada turbulensi, kemudian kehabisan oksigen, keluar tuh yang namanya alat penghirup oksigen. Kalau misalkan ada ibu dengan anak lagi bersebelahan, siapa dulu yang harus dihirup? Yang harus diberikan si maskernya itu, yang untuk menghirup oksigen. Siapa dulu kira-kira? Anaknya? Salah. Kenapa harus ibu? Kalau anaknya hidup, ibunya mati gimana? Repot juga. Nah, harusnya ibunya dulu, baru setelah itu anaknya. Karena orang dewasa akan berpikir lebih cepat ketimbang anak kecil. Memang kebanyakan merasa kasihan anaknya dulu. Nah, ketika diberikan ke anaknya, ibunya tidak selamat. Apa yang terjadi? Anaknya juga mati. Karena dia tidak bisa melakukan tindakan secara sikap dewasa. Nah, bicara balik lagi tadi, apakah yang harus diedukasi? Ini penting. Dan saya sih sebenarnya waktu kejadian persoalan masalah Chandra Asri itu ya, yang saya sangat sayangkan. Kenapa ketika kejadian baru muncul ide, gagasan, dan yang lain? Kenapa tidak sebelumnya mitigasi kebencanaan itu dilakukan, ya, dilatih di masyarakat yang terdampak industri? Contoh misalkan, apakah masyarakat di Ciwandan itu sudah terbiasa dengan kesiapsiagaan bencana petrokimia? Saya rasa kalau ditanya, belum siap mereka. Adanya kepanikan, sama dengan kita ini panik waktu itu. Bicara tentang kegagalan teknologi, yang jadi persoalan adalah petrokimia ini kan nyambung ya. Dari misalkan Ciwandan, di sampingnya Chandra Asri, ada apa, semuanya itu kimia. Ya, yang iritan pantai. Artinya apa? Kalau satunya ini misalkan ya, naudzubillah min dzalik, meledak, apa yang akan terjadi? Dan kita harus bagaimana? Dan itu saling terhubung. Yang sudah pasti. Bahkan pipanya saja itu ditanam kok di tanah. Sambil rumah saya pipanya. Pipa. Jadi gini loh, kalau mitigasi bencana itu harus dikumpulkan konsepnya dan harus dilatih. Orang itu akan terbiasa ya dengan tindakan ketika dia dipraktekkan, bukan cara teori. Gitu loh. Kayak contoh saya ngajarkan Mas Pram cara bawa motor. Saya ajarkan cara teori. Mau sampai 1000 kali, kalau nggak sampai praktek, nggak akan bisa. Jadi, apa yang harus dilakukan? Salah satu tindakan yang paling tepat adalah mitigasi kebencanaan petrokimia itu harus sinkron dan juga harus dibuat atau dibentuk. Bahkan, kesiapsiagaan terkait masalah bencana petrokimia ini harus diformulasikan dalam bentuk satu kesatuan. Gugus tugas. Bahkan harusnya masuk ke muatan lokal di sekolah dong. Nah, saya jujur ya, terus terang, saya agak sedikit unek-unek, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan ini setiap ada kebencanaan, apa yang dilakukan orang Indonesia kira-kira? Nonton. Iya, sorry ya. Kemarin kan beredar video pada saat PT Dover meledak beberapa malam yang lalu kan. Sibuk klarifikasi. Iya, sibuk klarifikasi, orang-orang pada nonton. Ngapain gitu? Loh, sebenarnya memang apa yang harus dilakukan? Hari ini kan kita punya alat yang sangat super canggih nih, namanya smartphone. Salah satunya kita bisa belajar bagaimana caranya menanggulangi persoalan kebencanaan dan lain-lain. Tapi smartphone ini juga bisa menjadi sebuah persoalan. Salah satu contoh, kebanyakan ketika ada kebencanaan, orang-orang tuh kepo, datang pada videoin kan. Sama ketika di Chandra Asri,
setelah ada aksi demo ibu-ibu bawa kenceng segala macam, ada asap tuh di videoin Pak. Bukannya lari. Kalau saya terus terang manusia normal lari Pak, takut. Takut apa yang saya hirup itu bisa sangat berbahaya buat kesehatan saya. Iya. Nah, cuman itu yang harus diedukasi terus-menerus bahwa kita ini tidak antipati dengan investasi ya. Kita ini tidak antipati dengan industri. Kita dukung kok semua industri masuk ke Cilegon. Tapi konsekuensinya ada. Apa itu? Hal positif dan negatifnya harus seimbang, selaras. Satu contoh, adanya industri berarti tingkat pengangguran berkurang. Terus pertumbuhan ekonomi meningkat. Tapi kalau negatifnya akan lebih tinggi daripada positifnya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan juga harus di-maintain ya. Bagaimana pemerintah melihat bukan hanya sekedar PAD, tapi keselamatan kesehatan, jangka panjang, terus kemudian apa lagi? Ya, keselamatan jiwa masyarakat Cilegon yang harus diselamatkan. Jadi, setiap detiknya warga Ciwandan dan di Tangkil itu deg-degan Pak. Nggak tenang. Kalau jujur, kalau menurut saya itu menjadi hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan juga stakeholder yang terkait. Jadi jangan sampai membiasakan bahwa udah biasa itu mau meledak, kayak mohon maaf ya, PT Dover itu kan biasa meledak ya. Udah beberapa kali kan itu udah kebiasaan. Tidak ada tindakan, punishment terhadap perusahaan yang melakukan tindakan kegagalan teknologi atau human error. Jadi anggapannya kalau misalkan kita bicara ini tepat ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya punya tagline di Rumah Hijau bahwa bumi kita ini semakin prihatin dengan persoalan satu, polusi udara yang diakibatkan batu bara. Terus konsumsi plastik terbesar di Indonesia itu yang mengkonsumsi ya, orang Indonesia. Iya. Coba, apa kita? Kurangnya minum pakai botol plastik, ya kan? Makan pakai styrofoam. Terus kita buang. Kita makan Indomie dan lain-lain. Itu semua kan plastik. Sehingga apa? Kita nggak jauh kehidupannya dari serba plastik. Makanya agak ngeri juga, jangan-jangan kalau kita scan nih badan, banyak mikroplastiknya di dalam tubuh kita. Ada gitu. mikroplastiknya ya? Mikroplastik Bisa jadi. Karena kemungkinan bagian dari anak-anak muda yang sekarang kurang memperhatikan aspek dari kesehatan dan lingkungan, itu biasanya banyak terserang penyakit-penyakit orang-orang tua. Contoh misalkan, anak muda udah diabetes, anak muda udah gagal ginjal, anak muda udah kena stroke. Itu karena apa? Bukan juga persoalan masalah kesehatannya, tapi aspek budaya kita yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin instan ya. Iya. Apalagi angka harapan hidup di Banten dan di Cilegon ya, itu kan 60 tahun. Harusnya lebih menarik 60 tahun ya. 60 tahun. Ya, kalau dulu kan orang tua kita bisa 80, 90. Iya. Masih ada angka harapan hidup ya. Tapi kalau kita kan serba salah. Bahkan ada balita itu yang dulu sudah mengidap kanker. Aduh. Ada. Dan jangan lupa loh, mikroplastik itu sangat berbahaya. Salah satu contoh gini. Saya agak kritik sedikit boleh ya, persoalan masalah pemerintah nih ya. Boleh. Mas Pram tahu nggak kerjasama Indonesia Power dengan dengan DLH? Yang jemputan itu. BJJP, bahan baku jemputan padat. Iya. Itu kan jadi gini. Indonesia Power investasi ke Cilegon. Menarik nih, karena apa? Sampah kita ini jadi persoalan. Ya, kemudian ketika sampah menjadi persoalan, bagaimana mengurainya persoalan itu? Yaitu dengan konsepsi Indonesia Power punya konsep bikin namanya mesin. Nah, mesin itu nanti diolah sebagai bahan baku pendamping batu bara. Ya, energi terbarukan tuh. Bagus, niatnya bagus. Nah, kemudian sampah ini diolah, dipilah. Nah, setelah itu sampah itu jadi produk, nanti harga satu, kalau tidak salah briket sampah, briket plastik atau apa namanya itu istilahnya. Itu nanti 1 tonnya, kata Pak Wali Kota, itu sama harganya dengan 1 ton batu bara. Luar biasa kan? Nah, kemudian Indonesia Power beli barang itu. Nah, ketika dibeli, barulah disertakan di perusahaannya untuk dibakar bareng-bareng dengan batu bara. Kebayang nggak? Persoalan kita terkait diskusi dan kajian bahwa batu bara itu sangat berbahaya polusinya. Itu udah terbukti sih. Sudah terbukti. Kalau kita baca artikel Greenpeace sama Walhi kan banyak. Nah, pertanyaannya gini, apa indikatornya? Indikatornya adalah banyak masyarakat yang terkena ISPA. Oke. ISPA, angka di Kota Cilegon itu hampir berapa?
yang saya pernah mengajukan data keterbukaan informasi publik, dan kalau tidak salah ISPA itu mencapai 41.700 sekian. Dan itu indikator bagaimana pola kesehatan itu terganggu dari aspek apa? Apakah orang terkena ISPA itu gara-gara perokok pasif? Kan nggak juga, karena polutan udara kita yang tidak sehat. Kita ke jalan raya, kena asap kendaraan bermotor, monoksida itu ya, jadi masuk ke dalam hidung kita, masuk ke paru-paru, masalah. Belum lagi ketika kita hidup di Cilegon, dengan himpitan semua perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CO2, itu juga masalah. Sehingga kita ini hidup di ruang publik yang tidak menyehatkan. Dan pemerintah harus betul-betul membuat sebuah regulasi tentang bagaimana masyarakat ini terselamatkan dari, ya itu tadi, kemerdekaan kehidupan untuk ya bisa menghirup udara segar. Iya. Caranya bagaimana? Dengan cara banyak tanam pohon. Nah, pohon ini membantu kita sebetulnya terkait. Nah, gerakan penanaman pohon itu kan juga kurang ya. Saya rasa dulu itu sering menggema, sekarang malah berkurang. Dulu masih bisa melihat ketika keluar dari rumah, saya di Purwakarta juga kan, masih bisa melihat kabut, sekarang tuh nggak ada. Oh iya, jadi jangan salah, makhluk hidup yang namanya pohon itu membantu proses memfilterisasi udara yang buruk menjadi udara baik. Dari CO2 menjadi O2. Sehingga ketika kita hirup, paru-paru kita sehat. Coba bayangin kalau misalkan Mas Pram tinggal di Jakarta yang tidak ada pohon-pohonan yang rimbun. Kita masih beruntung di Cilegon ini masih ada beberapa. Kalau disebut itu namanya, pernah dengar nggak? Hutan kota. Pernah. Di mana? Belakang Pemkot bukan? Iya. Bener ya? Harus ya, hutan kota kita itu diperbanyak, bukan cuma hanya di Pemkot, tetapi misalnya di alun-alun, ya, di kampus-kampus, di sekolahan, sehingga apa? Kita itu seimbang. Jangan sampai nanti polutan udara pabrik itu semakin banyak, terus kemudian mempengaruhi dari sistem kesehatan masyarakat di Cilegon, dan tidak sebanding dengan ya pendapatan yang dikeluarkan, pajak dari perusahaan, kan gitu. Iya, berarti kan fasum-fasum yang ada di perumahan sekarang kan banyak banget pembangunan perumahan di Cilegon ya. Harus ada fasum khusus sepertinya, wajib. Seperti tadi hutan kota ya. Betul. Karena kalau mau nanam pohon di perumahan yang bersubsidi itu kan lahannya sempit sekali. Harusnya pemerintah bikin perda lah ya terkait masalah contoh penghijauan, terkait dengan fasilitas fasum yang ada di perumahan, baik itu misalkan di tempat ibadah ataupun misalkan di tempat ruang-ruang publik, itu harus hijau dan ditetapkan jadi hutan kota. Kan hutan kota kita cuma ada 2, di depan Pusdiklat yang katanya Untirta, yang sekitar Untirta itu, dengan satu lagi ya tadi itu di depan Transmart. Itu hutan kota kita. Cilegon cuma 2 punyanya. Dan saya rasa kita butuh 1000 hutan kota untuk apa? Membuat lingkungan kesehatan di kota Cilegon, baik dalam segi polutan udara itu bisa terselesaikan masalahnya. Kita kan butuh win-win solution ya. Iya. Nah ini kan ya lahan hijau juga semakin tergerus oleh pembangunan perumahan, pembangunan pabrik segala macam gitu. Jadi gini, Mas Pram, di dalam persoalan konteks lingkungan hidup itu, ada dokumen-dokumen juga yang memang sangat penting. Salah satu misalnya perusahaan itu harus punya AMDAL atau UKL-UPL. Dokumen itu kan sebagai komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Komitmen terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu, jadi gini, ini ada perusahaan nih invest ke Cilegon. Nah, pertama apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membuat perizinan-perizinan. Tentunya perizinan itu sebenarnya mudah saja, ya. Caranya apa? Caranya dengan melakukan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, aturan hukum yang sudah ada. Bikin dokumen. Kalau misalkan RKL, RPL atau dokumen AMDAL itu silakan. Nah, yang jelas ada masyarakat terdampak di sekitar perusahaan. Itu dilibatkan, memberikan masukan, kritik, saran, yang dimana nanti dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk apa? Supaya ditaati. Jangan sampai nanti, oke Pak, nanti kita mau buang limbahnya, kita laporan gini, tahu-taunya dia buang limbah sembarangan. Terus
kita mau nagih janji udah nggak bisa dan lain-lain. Itu kebanyakan sekarang begitu. Berarti komitmen perusahaan yang harus kita tagih. Iya, betul. Dan kalau kita mau tahu komitmen perusahaan itu gampang. Ke DLH, minta atau pinjam saja dokumen Anda, pelajari. Dan itu nanti kebuka kok. Dokumen itu ada dan terbuka. Oh, ada? Ada. Dan kok saya minta nggak dikasih? Nggak boleh minta, minjem. Kalau minta nggak boleh. Kan cuma satu doang, minjem. Karena DLH itu punya dokumennya. Kan bisa digandakan. Ya, kalau udah minjem kan bisa difotokopi, terserah. Oh, gitu. Nah, itu sih. Jadi, di Hari Lingkungan Hidup sedunia ini, tanggal 5 Juni 2024, kami juga Rumah Hijau punya kampanye. Kampanye kita itu, yaitu selamatkan dunia dari bahaya mikroplastik. Ngeri ya? Ngeri banget lah. Mikroplastik itu di mana-mana. Satu contoh misalkan gini, kenapa sih budaya kita itu harus diajarkan oleh harus diajarkan oleh guru kita, ya, baik itu pemerintah dengan program kampanye-kampanye. Karena banyak di luar negeri, ya, terus terang saja, mereka itu budayanya juga budaya instan, makan dari mana? Dari kalau kita mah ke warteg lah ya. Kalau mereka kan makannya lumayan tuh, instan semua kan. Ada masalah. Fast food itu ya. Ada masalahnya di mana? Obesitas, gula. Itu juga termasuk hal yang harus dikonsentrasikan oleh Dinas Kesehatan. Kemarin, terus terang saja, saya itu melihat ada pandemi ya. Saya banyak mendengar pandemi demam berdarah. Ini juga salah satunya dari persoalan masalah lingkungan. Tentang lingkungan kesehatan tadi. Ya, jadi persoalan masalah DBD itu kan bukan persoalan bagaimana cara mengatasi atau membunuh nyamuk demam berdarah, tapi perilaku kita sebagai manusia juga yang harus diedukasi. Contoh misalkan kita bersihkan itu yang namanya kolam. Karena kan nyamuk DBD itu sering di genangan, ya kan? Jadi kolam rumah harus bersih. Dan kemudian lingkungan juga harus bersih. Jadi respek budaya kita yang harus betul-betul masuk ke dalam kedisiplinan. Jadi masyarakat juga. Saya sih tidak selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu udah punya upaya bagaimana mengkampanyekan supaya masyarakat itu hidup bersih, ya kan? Dan juga dulu kan sifat budaya kita itu gotong royong ya. Setiap hari Sabtu, Minggu gotong royong. Minggu biasanya ya bersihin got. Nah, karena sumber-sumber penyakit itu kan semuanya juga ada di got. Saluran air tidak bagus menimbulkan penyakit sama banjir juga. Ya, buang sampah sembarangan, buang sampah sering ke kali, ke lingkungan, dan itu juga perilaku yang kurang baik. Maka sebetulnya menarik sekali bahwa Cilegon ini adalah kota yang harus mengedepankan budaya lestari ya atau hijau. Jadi Green Cilegon itu udah harus mulai digaungkan lagi kampanyenya. Kenapa? Kota industri. Bagaimana? Apakah Dinas Lingkungan Hidup tidak punya anggaran? Oh, tenang aja, Pak. Kewajiban perusahaan melalui dana CSR itu bisa sekian persennya untuk nyumbang kok terkait dengan lingkungan hidup. Berarti menciptakan banyak hutan hijau itu sebenarnya mah nggak sulit. Nggak sulit, tergantung bagaimana niatan, ya kan? Kalau misalkan perusahaan itu, contoh gini, coba dicek mana ada perusahaan di kota Cilegon yang di dalamnya ada banyak pohonnya. Mungkin kecuali di Krakatau Steel. Kalau tahun masuk pasti banyak itu pohonnya. Cuman industri-industri yang lain sedikit. Maka pesan saya sebetulnya memang di hari yang berbahagia ini, Hari Lingkungan Hidup, ini kan hari tema besarnya orang-orang lingkungan hidup ya, sangat menjaga bumi kita yang sudah mulai tua, sudah mulai batuk-batuk. Kebencanaan alam itu kita tidak pernah bisa menduga kapan datangnya, waktunya, tapi kesiapan manusianya itu harus bisa kita jaga. Jadi jangan sampai kita apa yang harus kita lakukan ketika banjir cuman hanya bisa videoin, fotoin banjir kayak Pak Wali ngendi kan gitu, enggak. Harusnya dilakukan apa? Ya kita tahu sendiri apa yang harus kita lakukan. Itu persoalan alam. Tapi persoalan kegagalan teknologi ini harus kita diskusikan bersama. Kita bisa lah urung rembuk gitu. Pak Wali mensiasati bagaimana caranya supaya stakeholder ya, dan kemudian BPBD, di LH ya, Dinas Tenaga Kerja,
industri petrokimia, semua dikumpulin, bikin tuh konsepsi mitigasi kebencanaan petrokimia itu seperti apa. Berarti ada sistem yang terintegrasi. Iya. Jangan sampai kayak kemarin pada saat hiring kejadian Chandra Asri, ada 3 OPD yang ngasih statementnya itu berbeda-beda. Kan ini kan, berarti ada masalah gitu. Gagap atau tidak paham. Sepertinya sih dua-duanya juga. Makanya Mas Pram, saya adalah orang yang mungkin sadar kenapa saya butuh alat ini. Bukan karena saya butuh alat ini, tapi kesiapsiagaan saya terhadap bahaya petrokimia. Dan saya punya 5 di rumah untuk istri saya, anak saya, dan keluarga saya. Saya sudah siapkan. Bahkan ini di mobil saja ada yang baru 2. Coba bayangkan, kita nggak bisa menerka kapan kebencanaan itu terjadi. Tapi ingat bahwa kebencanaan itu mulai kedisiplinan dari manusianya sendiri akan kesadaran terkait bencana. Iya, benar. Karena saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu setelah liputan dari Pelabuhan Merak, saya sama teman tiba-tiba di rel kereta Statomer itu di depan rumah makan ada ledakan. Dar gitu, asap putih keluar. Nah itu kan salah satu bencana yang kadang bisa ada di depan mata kita loh. Oh iya, betul. Jadi saya berharap masyarakat Cilegon ini mulai hari ini dan seterusnya kesadaran akan kebencanaan baik itu yang disebabkan oleh alam atau industri itu mampu untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kedisiplinan, budaya, dan juga peran aktif masyarakat dalam hal mengedukasi. Nah itu dia tuh, harus benar-benar terbangun sebuah sistem agar segala sesuatu jika terjadi bencana kita udah tahu bagaimana cara menyelesaikannya ya. Bukan menyelesaikan istilahnya, evakuasi, antisipasi. Oke. Iya. Terakhir, Kang Yadi, statement closing di Hari Lingkungan Hidup ini apa yang bisa disampaikan ke sahabat Philip Online? Ya, pada sahabat Philip Online yang saya cintai dan saya banggakan bahwa sama-sama kita menjaga bumi kita yang sudah semakin tua dan juga sudah semakin lama. Dan kita sebagai makhluk hidup, termasuk juga kita harus menjaga lingkungan kita. Hal sekecil mungkin yang kita lakukan adalah membuat budaya bersih dan juga disiplin, serta juga kewaspadaan yang paling penting terhadap persoalan-persoalan bencana. Oleh karena itu, peran aktif kawan-kawan Philip Online dalam hal ini menjaga lingkungan itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Ingat bahwa kita bisa menjaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sahabat Philip Online, ini menarik sekali di Hari Lingkungan Hidup ini. Semoga kita lebih menyadari bahwa kita tuh penting loh. Kita hidup bersama alam. Kalau alam tidak dijaga, kita akan siapa? Alam juga tidak akan menjaga kita. Iya. Karena selama ini kita bisa hidup, bisa mendapatkan oksigen terbaik. Itu dari alam. Kalau alamnya hilang, kita dapat oksigen dari mana? Nah itu aja sih. Baik, terima kasih. Kayaknya ada slogan ya. Apa kalau misalkan kita orang-orang Liman itu bilang salam lestari, rawat bumi, bumi akan menjaga kita. Rawat bumi, bumi akan menjaga kita. Ya, okay. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih. Baik sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri, pemerintah, terus mungkin orang-orang